Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara SIPOIM, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang materi kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, rukun dalam perbedaan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, 1. Siswa mampu menyebutkan informasi penting tentang teks proklamasi. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kemudian tujuan yang ketiga adalah siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan berkaitan dengan habitatnya. Apakah kalian tahu tentang proklamasi? Tentang teks proklamasi? Ingin tahu lebih lanjut? Yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian peristiwa penting yang menyangkut perjalanan bangsa ini dicatat dalam sejarah bangsa yang merdeka. Salah satu peristiwa penting tersebut adalah sejarah penulisan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari untuk melaksanakan kesepakatan dengan golongan muda, yaitu segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia keesokan harinya. Di rumah Laksamana Muda, Maeda Tadashi, seorang Jepang yang bersipati dengan kepentingan bangsa Indonesia, perumusan proklamasi dimulai. Penyusunan berlangsung pada pukul 2 sampai 4 dini hari dengan 3 orang penyusun naskah, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Disaksikan oleh Soekarni, BM Diah, Sayuti Melik, Sudiro, dan seorang Jepang yang bernama Miyoshi. Sehingga tersusun naskah asli proklamasi yang ditulis langsung oleh I.R. Soekarno dengan redaksi sebagai berikut. Ahmad Subarjo mengusulkan kalimat, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Muhammad Hatta mengusulkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Sedangkan Soekarno mengusulkan kalimat, "Jakarta, 17/8/05, Wakil-wakil bangsa Indonesia." Pada pukul 4 dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani oleh 2 orang tokoh, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno diterima. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, disaksikan oleh BM Diah. Perubahan naskah proklamasi terdiri dari: pertama, kata tempuh diubah menjadi kata tempo. Kedua, kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia pada akhir naskah diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ketiga, perubahan penulisan tanggal, yaitu Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 merupakan singkatan dari tahun Jepang Sumera, yakni tahun 2605 yang bertepatan dengan tahun 1945 Masehi. Pertemuan dini hari itu menghasilkan naskah proklamasi. Agar seluruh bangsa Indonesia mengetahuinya, maka naskah itu harus disebarluaskan.
Di sini timbullah persoalan tentang cara penyebaran naskah tersebut ke seluruh Indonesia. Soekarni mengusulkan agar naskah tersebut dibacakan di lapangan Ikada yang telah dipersiapkan untuk berkumpulnya masyarakat Jakarta mendengar pembacaan naskah proklamasi. Namun, Soekarno tidak setuju karena lapangan Ikada merupakan tempat umum yang dapat memancing bentrokan antara rakyat dengan militer Jepang. Ia sendiri mengusulkan agar proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Usul tersebut disetujui dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya dibacakan oleh Soekarno didampingi Hatta di tempat tersebut pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bangsa Indonesia. Tanya jawab. Di manakah penyusunan naskah proklamasi dilaksanakan? Jawabannya adalah penyusunan proklamasi dilaksanakan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Kapankah penyusunan naskah proklamasi dilaksanakan? Jawabannya 17 Agustus 1945 dini hari pada pukul 2 sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Siapakah penyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Penyusun naskah proklamasi kemerdekaan adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Siapakah yang mengusulkan diadakannya beberapa perubahan? Yang mengusulkan beberapa perubahan adalah Soekarni. Siapakah yang mengetik naskah proklamasi hasil perubahan? Pengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Siapa sajakah yang hadir di rumah Laksamana Maeda saat naskah proklamasi disusun? Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, PM Dia, Soekarni, Sudiro, dan seorang Jepang bernama Miyoshi. Jelaskan perbedaan antara naskah asli dengan naskah setelah adanya perubahan. Yang pertama, kata tempo diubah menjadi kata tempo. Kedua, kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia pada bagian akhir naskah diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Perubahan penulisan tanggal yaitu Jakarta 17/8/05 dirubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Dari tayangan tadi, dapatkah kalian menemukan informasi yang penting dari teks proklamasi? Tentu kalian pasti bisa menemukannya. Ya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun yang membacakan naskah teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Untuk yang menulis konsep teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan penyusunnya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi pada jam 10 waktu Indonesia Barat di kediaman rumah Bung Karno
Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Kemudian apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan dari negara luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat, perjuangan negara baru. Dan yang kelima adalah tonggak sejarah bangsa Indonesia. Walaupun rakyat Indonesia berbeda-beda, tetapi mereka bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang berbeda-beda. Perbedaan bukanlah suatu masalah, namun perbedaan itu harus kita syukuri karena merupakan anugerah Tuhan yang kuasa, sehingga kita harus saling mengenal dan saling menghargai. Untuk mengatasi masalah perbedaan tersebut, kita perlu adanya adaptasi terhadap lingkungan sekitar, sehingga akan tercipta suatu kerukunan hidup. Begitu juga tumbuhan. Tumbuhan memiliki kemampuan beradaptasi. Salah satu contoh tumbuhan yaitu bunga teratai. Bunga teratai tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar, sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Dari pembelajaran tadi, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan dari negara luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, pengakuan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah bangsa Indonesia. Kesimpulan berikutnya adalah ciri-ciri tumbuhan teratai. Yang pertama, teratai memiliki akar yang berada di dalam air. Yang kedua, tangkai daun teratai menjalar yang berfungsi sebagai alat untuk mengapung di air. Yang ketiga, daunnya lebar, bundar, dan tipis. Hal ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari sebanyak-banyaknya yang berfungsi untuk proses fotosintesis dan penguapan air. Yang keempat, teratai memiliki batang yang berongga yang berfungsi untuk alat pernafasan yang mengalirkan oksigen dari batang ke akar. Dan yang kelima, daun teratai memiliki lautan, di mana lautan tersebut berfungsi untuk membersihkan daun teratai. Seperti tumbuhan, manusia juga harus mempunyai kemampuan beradaptasi. Adaptasi dalam menghadapi suatu perbedaan. Perbedaan jangan dipermasalahkan, namun jadikanlah perbedaan itu sebagai sumber kekuatan. Karena perbedaan, kita akan saling melengkapi satu sama lain. Perbedaan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda untuk saling mengenal dan saling menghargai. Dengan saling menghargai, maka akan tercipta kerukunan dalam hidup. Nah, sahabat Siboim, coba
Sekarang, siapa yang mampu menjawab pertanyaan berikut? Tentu kalian semua mampu. Pertama, sebutkan informasi penting dari teks proklamasi. Kedua, sebutkan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, sebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait dengan habitatnya. Selamat mencoba, semoga kalian sukses. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.